Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang dimana berjudul KOM atau Komponen Objek Model dan Drupal, yang dimana beranggotakan 4 orang, saya sendiri Nadia Nabila, Asisa Awalia, Yuliana Nggohele, dan Umi Sunurain. Oke, selanjutnya materi pertama akan dibacakan oleh Asisa. Kepadanya dipersilahkan. Baik, topik pertama itu ada komponen. Komponen objek model atau KOM merupakan spesifikasi untuk menulis software yang dapat digunakan kembali. KOM juga merupakan model yang didasarkan pada binary reuse. Artinya bahwa komponen ini tidak bergantung pada bahasa pemrograman untuk membuatnya. Yang kedua itu ada interface. Interface dalam konteks komponen objek model merupakan konsep kunci yang memungkinkan interaksi antar berbagai komponen software yang mungkin telah dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman yang berbeda. Yang ketiga itu ada kontraks. Kontraks dalam KOM adalah kontraks yang mengatur antara komponen dan pengguna komponen. Hal ini mengatur bagaimana komponen akan berinteraksi dengan pengguna komponen dan bagaimana pengguna komponen akan mengakses fungsionalitas komponen. Selanjutnya itu ada komponen model. Komponen objek model adalah arsitektur perangkat lunak yang memungkinkan aplikasi dibangun dari komponen perangkat lunak binar, menyediakan secara standar bagi komponen-komponen ini untuk berinteraksi dari berbagai fungsionalitas dengan lancar. Selanjutnya itu ada framework. Ko merupakan Ko merupakan framework untuk membangun modul atau komponen perangkat lunak yang dapat digunakan oleh berbagai aplikasi. Komponen-komponen ini dapat ditulis dalam bahasa pemrograman yang berbeda dan dapat dijalankan dalam proses yang sama atau terpisah. Kom menyediakan seperangkat aturan dan antarmuka untuk interaksi komponen sehingga memungkinkan komponen perangkat lunak yang berbeda untuk bekerja sama secara lancar dan berbagi fungsionalitas. Eh, Selanjutnya itu ada komposition. Komposisi dalam arsitektur produk atau baris kom menggunakan komponen yang dapat digunakan dalam berbagai produk yang berbeda, sehingga dapat mengurangi biaya pengembangan dan pemeliharaan. Komponen ini dapat digunakan dalam berbagai produk dengan mengimplementasikan interface yang sesuai dengan kebutuhan produk. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Yuli. Kepadanya dipersilahkan. Baik, selanjutnya komponen basic in product line arsitektur. Komponen basic ini adalah paradigma arsitektur perangkat lunak yang menggunakan komponen yang dapat digunakan dalam berbagai produk yang berbeda. Ini adalah sebuah paradigma yang digunakan komponen yang dapat digunakan dalam berbagai produk yang berbeda, yang mengurangi biaya pengembangan dan pemeliharaan. Adapun penerapan komponen basic ini yang menggunakan KOM sebagai teknologi dasar yaitu pada rekayasa line produk berbasis komponen yang berfokus pada spesifikasi arsitektur line produk berbasis komponen. Selanjutnya, penerapan komponen objek model. Penerapan komponen objek ini adalah arsitektur software yang digunakan untuk mengatur dan mengelola komponen yang dapat digunakan dalam berbagai produk. KOM adalah arsitektur yang mendefinisikan standar interoperabilitas binari untuk komponen software. Berikut adalah beberapa penerapan
COM, salah satunya yaitu OLE atau Object Line and App Building. OLE adalah teknologi yang menggunakan COM sebagai dasar. Selanjutnya, topik 2, definisi dan sejarah. Drupal adalah sebuah sistem manajemen konten yang dibangun menggunakan PHP, dibuat oleh Dries Buiter pada tahun 2000. Drupal merupakan perangkat lunak sumber terbuka yang memungkinkan individu atau komunitas pengguna untuk mudah mengelola dan mengorganisir berbagai jenis konten digital di website. Sejarah Drupal mulai sekitar tahun 19 Belgia yang mendapatkan PhD di Universitas Gent pada 27 Januari 2008. Membangun Drupal secara tidak sengaja. Pada awalnya, Dries dan kawan-kawan mencoba membangun jaringan lokal dan menggunakan internet nirkabel karena perlu banyak komunitas dan pertukaran informasi dalam proyek LAN tersebut. Dries memutuskan untuk membuat aplikasi forum diskusi. Forum diskusi ini bisa diakses lewat LAN mereka. Dan setelah Dries lulus, aplikasi ini diputuskan untuk memindahkan ke internet dengan sebuah situs. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Umi. Kepadanya dipersilahkan. Baik, selanjutnya yaitu karakteristik. Drupal adalah sebuah sistem manajemen konten yang memiliki modularitas tinggi dan dapat diatur melalui modul dan tema. Sistem ini dapat menangani konten pengguna, menu RS Feed, dan pengaturan sistem administrasi. Drupal juga dapat menjadi framework web seperti yang ditujukan oleh Dries Buiter. Drupal umumnya digunakan untuk berbagai macam jenis situs web, blog, dan situs web perusahaan. Platform ini menggunakan bahasa programan PHP dan didukung oleh database seperti MySQL dan PostgreSQL. Drupal juga memiliki istilah-istilah penting yang perlu dipahami seperti interface, admin, hook, node, modul, dan hook. Selanjutnya yaitu komponen CMS. Komponen CMS terbagi menjadi beberapa macam, yaitu yang pertama Content Management System atau CMS, yang kedua yaitu database, yang ketiga yaitu web server, yang selanjutnya yaitu staff, selanjutnya yaitu modul dan tema, dan file asset. Manfaatnya sendiri yaitu pertama kemudahan dalam mengelola, kedua keamanan, dan ketiga yaitu multibahasa. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri. Adapun kelebihan dan kekurangannya yaitu Drupal memiliki kelebihan dari CMS yang lainnya seperti bersifat open source, gratis, manajemen kontennya praktis, komunitas besar yang berdedikasi, dan juga sistem kuat yang dapat dimodifikasi. Sedangkan kekurangannya itu ada pada Drupal seperti keamanan yang cukup rentan. Keamanannya cukup rentan, tidak ramah untuk pengguna non-teknis, sulit untuk menyesuaikan, dan juga kurangnya dukungan. Selanjutnya itu penerapan Ghost CMS, di mana salah satu contoh penerapan penggunaan Ghost CMS adalah perancangan portal e-learning menggunakan Drupal CMS sebagai penunjang perkuliahan pada masa pandemik COVID-19. Dari penelitian ini, cara penerapan Drupal di bidang pendidikan adalah dengan membangun portal e-learning yang dibangun menggunakan Drupal CMS.
Baik, sekian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.